Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kuliah PPDA. Hari ini Ibu akan jelaskan materi tentang sistem informasi akuntansi. Oke, jadi langsung saja. Jadi apa itu sistem akuntansi atau accounting system? Itu adalah metode prosedur untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, dan melaporkan informasi keuangan dan operasi perusahaan. Nah, berupa apa informasinya ini atau operasi perusahaannya? Bisa meliputi dokumen dengan memberikan bukti transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan hari itu atau pada bulan itu tuh seperti apa, peristiwa-peristiwanya seperti apa, catatan-catatannya seperti apa, neraca saldo, kertas kerja, dan hasil laporan keuangan. Nah, dalam sistem informasi akuntansi itu sendiri bisa berupa manual maupun elektronik atau terkomputerisasi gitu. Nah, masing-masingnya di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang jelas sistem informasi akuntansi itu harus memuat beberapa prinsip. Yang pertama ada keefektifan biaya, yaitu informasi akuntansi itu sendiri harus efektif biayanya. Jadi biayanya harus lebih rendah daripada manfaat yang telah diterima oleh si perusahaan itu sendiri. Kemudian tingkat kegunaan. Jadi sistemnya ini harus berguna, harus dimengerti, harus relevan, bisa diandalkan, tepat waktu dan akurat. Selanjutnya ada fleksibilitas. Nah, jadi sistem akuntansi itu sendiri harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan si perusahaan. Jadi misal perusahaannya butuh sistem informasi A, ya sistem informasi itu bisa memenuhi kebutuhannya gitu. Nah, bagaimana cara mengembangkan sistemnya? Yang pertama ada analisis. Yang pertama ada perencanaan, ada informasi yang dibutuhkan seperti apa dan sumber-sumbernya bagaimana. Kemudian didesain oleh IT-nya, biasanya dia dibuatkan formulir-formulir, dokumen, prosedurnya, deskripsi pekerjaannya, dan laporan-laporan. Kemudian baru diimplementasi. Setelah sistem akuntansi perusahaan itu jadi, kemudian diinstal, dilatih sumber dayanya atau orang-orangnya, karyawannya, kemudian membuat sistem secara menyeluruh. Misal ada bagian accounting atau bagian tax yang saling sinkron gitu, bisa menyeluruh dan bisa berjalan. Kemudian menindaklanjuti, mengawasi efektivitasnya bagaimana sistem itu, dan membenahi misal kalau ada kecacatan misalnya, ada tidak keakuratan, kemudian ada kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian terus dibenahi sehingga sistem informasi akuntansi di perusahaan tersebut bisa terpakai dengan baik. Oke, jadi ada manual dan terkomputerisasi. Nah, manual itu bisa berupa apa? Manual itu yang bisa ditulis pakai tangan, pakai kertas gitu. Nah, kelemahannya mungkin banyak ya. Di kelemahannya dia tidak bisa efektif, dia menghabiskan waktu yang sangat lama, kemudian bisa jadi dia membutuhkan selain waktu juga tenaga para karyawan, para sumber dayanya, sehingga menghabiskan fee atau gaji bagi karyawannya. Kemudian juga tidak akurat karena mungkin ada salah penghitungan dan lain sebagainya. Nah, terkomputerisasi ini ada database di sana yang lebih keren lagi ya, atau bisa udah dilakuin banyak perusahaan itu, ada softwarenya, ada pakai Zahir dan sebagainya gitu. Jadi dia lebih efektif, kemudian lebih berguna dan lebih fleksibel tadi. Oke, selanjutnya ada buku besar pembantu. Nah, apa itu? Dia adalah sekelompok akun dengan karakteristik yang serupa. Misalnya semua bidang usaha gitu. Nah,
Dalam buku besar, setiap buku besar pembantu akan diwakili oleh suatu akun yang merangkum saldo tersebut, disebut akun pengendali biasanya atau akun induk. Nah, jumlah saldo dalam buku besar pembantu harus sama dengan saldo pada akun pengendali. Oleh karena itu, buku besar pembantu dianggap sebagai buku sekunder yang mendukung akun pengendali di buku besar tersebut gitu. Nah, maksudnya di sini buku besar pembantu di sini adalah sebagai kebutuhan buku sekunder itu. Si pembantu buku besar yang utama. Nah, selanjutnya biasanya ada 2 buku besar pembantu yang umum. Yang pertama ada piutang usaha, yang kedua ada buku pembantu utang usaha. Nah, ini hubungannya ya antara buku besar umum dengan buku besar pembantu. Kalau buku besar umum biasanya ditulis akun kas, piutang usaha, utang usaha, dan modal pemilik. Nah, buku besar pembantu dia membantu bagian piutang usaha, misalnya ada pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C, pelanggan D yang memiliki piutang usaha pada si perusahaannya. Kemudian yang kedua ada buku besar pembantu utangnya, ada kreditur A, kreditur B, kreditur C, kreditur D yang si perusahaan itu mempunyai utang gitu. Baik, selanjutnya ada hubungan antara buku besar umum dengan buku besar pembantu. Nah, ini misalnya, buku besar pembantu piutang usaha. Ini akun pengendalinya atau akun buku besar pengendalinya di debit 11.500.000. Maksudnya di sini si perusahaan tersebut mempunyai piutang 11.500.000. Kemudian juga mempunyai kreditnya 7.300.000. Nah, kemudian saldonya 4.200.000. Ini berarti saldonya adalah debit ya. Nah, di kelompokkan nih. Ternyata si yang ada piutangnya itu pada PTA, B, dan C. Nah, PTA ini si perusahaan tersebut mempunyai piutang 1.000.000 yang pertama tanggal 11 Januari. Jadi yang pertama ada tanggal kapan si PTA ini melakukan piutang kepada si perusahaannya. Ternyata tanggal 11 Januari ada debit piutang 1.000.000. Kemudian tanggal 19 Januari ada kredit, si PTA ini membayar, ada kredit nih 300.000. Maka saldonya PTA adalah 700.000 rupiah. Kemudian PTB tanggal 13 Januari ada piutang pada perusahaan 5 juta. Kemudian tanggal 20 Januari dia membayar 4.500.000, sisanya 500.000 piutang yang belum dibayar. Kemudian PTC tanggal 23 Januari ada piutang 5.500.000, kita debitin. Kemudian tanggal 29 Januari dia sudah bayar 2.500.000, piutangnya tinggal 3 juta. Nah, piutang-piutang ini akan kita saldoin, kita jumlahin. 700.000 di PTA, 500.000 di PTB, kemudian 3 juta di PTC. Kita total semuanya ketemu 4.200.000 saldonya. Oke ya, jadi harus sama. Baik.